Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview laser level dari brand Ronix. Tipenya adalah RH9501. Nah, ini mungkin bisa jadi alternatif bagi kalian yang tabungannya belum cukup untuk beli yang merek Boss ya. Kita tahu sama-sama untuk laser level dari Boss harganya memang agak lumayan, tetapi ya sejalanlah dengan kualitas dan juga tingkat keakuratannya. Nah, Ronix ini sama-sama brand global ya. Seperti Boss, brand global juga, dan mereknya juga sama-sama terdaftar di Jerman sana. Kok bisa tahu Bang? Bisa dilihat di websitenya ya teman-teman ya. Di situ jelas alamatnya di mana, semuanya jelas ya. Ya kalau dia nipu-nipu ya pastinya sangat gampang untuk terlacak. Apalagi sekarang kan zamannya canggih ya, zaman canggih. Jadi semuanya itu bisa dilacak. Kalau nipu gampang sekali untuk ketahuan. Ya walaupun mereknya terdaftar di Jerman, tetapi tetap ini buatan Cina, made in China ya. Pabriknya tetap di Cina sana. Oke lah ya, saya udah penasaran mau lihat bagaimana kualitasnya, langsung saja kita unboxing. Untuk kemasan produk dus biasa warna merah khas Ronix, di sini ada keterangan untuk mereknya, ada keterangan juga untuk tipenya, ada gambar dari produknya, dan ada keterangan untuk fitur serta spesifikasi. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka. Ada buku petunjuk penggunaan, masih berbahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya, bisa gunakan Google Lens. Lalu ada pouch-nya lagi ya, ada pouch. Material bahannya adalah kanvas, ada tempelan Ronix di sini. Ini dari material bahan karet. Nah, kita dapat baterai 3 buah. Ini tipenya adalah AAA ya, atau sama dengan baterai remote TV atau baterai remote AC. Lalu ini untuk gantungannya atau hangernya, nih. Dan alatnya kecil ya, kecil dan ringkas, mantap. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality, yang pertama pouchnya, ini material bahannya adalah kain kanvas ya pada bagian luar, tahan percikan air pastinya. Lalu kalau kita lihat di bagian dalam, ini ada busanya lagi ya teman-teman ya. Jadi lumayan oke lah untuk melindungi laser levelnya. Lalu untuk hangernya, material bahannya adalah plastik tebal ya. Nih bisa dilihat sendiri, tebal sekali untuk plastiknya. Jadi pastinya nggak akan gampang patah. Pada bagian belakang ada magnet yang gunanya adalah untuk menempelkan pada media besi ya. Lalu menu utama kita, unitnya ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bentuknya kubus ya teman-teman ya. Kubus. Untuk material bahannya, bodinya ini adalah plastik ABS yang dilapisi dengan grip karet. Jadi ini grip karet semua nih. Dilapisi dengan bumper karet ya. Jadi untuk meminimalisir benturan apabila jatuh gitu ya, tidak langsung kena ke bodi utamanya. Ada grip karetnya di sini nih. Untuk bagian lasernya ini mika ya, bukan kaca. Lalu untuk switch dan tombol-tombolnya ini plastik. Untuk tombolnya ini, switchnya ini ya, lock dan unlock. Lalu untuk tombolnya ini tactile, karet ya. Finishingnya rapih, mantap ya. Nggak ada masalah lah untuk build quality-nya. Untuk fitur dan juga spesifikasi tinggal kita baca aja pada boxnya ini. Lengkap ya di sini ya teman-teman ya. Yang pertama untuk working range atau jarak kerjanya adalah 10 meter. Namun kalau kita menggunakan laser receiver bisa sampai dengan 50 meter. Nah yang menjadi pertanyaan, laser receiver itu bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah alat bantu untuk menangkap sinar laser. Lalu berikutnya di sini untuk akurasinya plus minus 2 mm ya per 5 meter. Jadi deviasinya itu adalah 2 mm per 5 meter. Untuk laser tipenya adalah kelas nomor 2. Sudah bersertifikasi IP54, tahan air dan juga debu. Dan untuk working time-nya bukan kurang lebih nih, ini lebih besar atau sama dengan 8 jam, lumayan lama ya. Leveling range-nya 3 derajat ya, plus minus. Lalu menggunakan baterai alkalin AAA atau baterainya sama dengan seperti remote ya. Nah, lalu di sini sudah automatic leveling, jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan water pass segala macam ya, agar dia bisa rata. Nanti kalau udah rata pastinya sinarnya tidak akan berkedip-kedip lagi. Lalu magnetic bracket. Ini tadi nih ya, magnetic bracket ya. Jadi kita bisa tempel pada media yang mengandung besi. Oke, itu ya untuk fitur yang tertulis. Sekarang kita akan cobain langsung. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ternyata di sini ada yang lebih lengkap lagi untuk spesifikasinya. Yang belum kita bahas saja ya, untuk tripod
treatnya adalah seperempat ya, seperempat inci, berarti sama, ya ini universal ya teman-teman ya. Jadi bisa menggunakan tripod kamera. Lalu untuk bobotnya hanya 230 gram saja. Dimensinya 65 kali 65 kali 65. Jadi benar kubus ya bentuknya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita akan cobain. Kita akan nyalakan ya. Nah, sudah menyala. Kalau menyala diberkedip-kedip seperti ini ya. Nanti kalau sudah rata, dia tidak akan berkedip lagi. Ini kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, ini udah rata nih. Kelihatan ya? Oke, kita gunakan ini aja biar lebih jelas. Nah, ya, tidak berkedip lagi, berarti ini udah rata. Posisinya sudah 90 derajat dan 180 derajat. Jadi garisnya itu seperti tanda apa ya, plus ya teman-teman ya, seperti ini ya kurang lebih ya. Nih. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi. Jadi kita bisa gunakan tombol ini kalau kita mau tidak menggunakan automatic levelingnya. Apabila kita ingin masang keramik misalnya pada media yang nggak rata, atau ya kita mau masang keramiknya itu tidak rata lah ya, atau kita mau buat seperti derajatnya tuh 45 derajat, nah kita bisa gunakan fitur ini. Langsung aja lah ya kita coba ya, karena kalau dijelaskan dengan kata-kata agak sulit juga ya teman-teman ya. Oke, sekarang langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan, dan kita akan lihat sama-sama fitur yang ada pada laser level ini. Nah, sebelum digunakan, yang pertama kalian harus lakukan adalah tempatkan laser level ini pada media yang rata. Kalian bisa gunakan meja ya sebagai dudukannya, atau pakai bracket yang kalian dapatkan pada paket pembelian, dan bisa juga menggunakan nih tripod kamera biasa ya. Ini tripod murah, harganya palingan 35.000, jadi nggak perlu pakai tripod mahal ya teman-teman ya. Nah, gini aja nih, saya menggunakan tripod. Untuk menyalakannya, yang pertama, ini kan ada dua fitur ya, kalian bisa gunakan automatic leveling atau self levelingnya, dan juga bisa mematikannya. Nah, kalau kalian mau pakai fitur automatic leveling, yang kalian lakukan adalah pindahkan posisi switch-nya ini ke belakang ya, bukan dengan tombol yang ini. Karena kalau pakai tombol yang ini, maka untuk automatic levelingnya nggak akan bekerja. Jadi, pindahkan switch-nya. Nah, ini udah menyala nih. Kalau dia berkedip seperti ini, nih berkedip ya. Oke, kita matikan dulu lampu biar lebih jelas. Nah, kalau dia berkedip seperti ini berarti automatic levelingnya bekerja. Ini menandakan kalau berkedip cepat seperti ini, posisinya itu tidak pas ya, tidak pas 90 dan 180 derajat. Makanya dia berkedip dengan cepat. Oh. Tapi kalau sudah rata, sudah pas posisinya, maka dia tidak akan berkedip lagi. Nih ya. Dia tidak akan berkedip lagi karena posisinya sudah pas. Nah, kalau kalian ingin memasang sesuatu itu dalam keadaan miring, tidak horizontal dan vertikal 180 juga 90 derajat seperti ini, misalnya kalian mau masang 45 derajat ya, seperti ini miringnya, kalian bisa matikan untuk fitur automatic levelingnya. Cara mematikannya, bagaimana Bang cara mematikannya? Yang pertama, posisinya, ini kalian ubah dulu dari tulisannya lock, jadi unlock, nih ya. Nah, ini kalian bisa tekan tombol ini nih. Nah, tombol ini baru bisa ditekan nih. Selama 3 detik. Kita langsung cobain aja. 3 detik ya. Nah, sudah menyala. Nah, kedipannya dia nggak cepat ya teman-teman ya. Kedipannya nggak cepat. Ini fitur automatic levelingnya nggak bekerja. Jadi apabila kalian ingin memiringkan seperti ini misalnya, Nah, posisi seperti ini ya. Misal kalian ingin memasang sesuatu, posisinya itu nggak lurus, tapi miring seperti ini. Nah, ini bisa jadikan garis acuan. Kalau yang tadi kan kedipannya cepat ya. Kalau ini kedipannya lama, jadi bisa lebih presisi untuk memasang sesuatu. Jadi ya cuma itu aja ya fiturnya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa gunakan automatic leveling dan juga bisa mematikannya, tergantung kebutuhan. Sekarang kita akan melihat apakah garis vertikal dan horizontalnya ini presisi atau tidak. Saya menggunakan alat bantu waterpass digital dari Bosch ya. Kita akan lihat sama-sama apakah pas di angka 000 derajat dan 90 derajat atau tidak. Yang pertama garis horizontalnya terlebih dahulu ya.
Untuk garis horizontal pas di angka 0,00 derajat. Presisi. Sekarang garis vertikal. Untuk garis vertikalnya juga pas di angka 90 derajat ya. Jadi untuk garisnya presisi ya teman-teman ya. Untuk bracketnya juga berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Ini magnetnya menempel dengan baik. Menempel dengan kokoh. Jadi nggak akan rentan jatuh. Dan untuk garisnya nih. Jadi berfungsi dengan baik juga untuk bracketnya. Mantap. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Ronix RH9501, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari Ronix RH9501 ini adalah 600 ribuan di official store-nya Ronix. Link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk kesimpulannya, setelah saya gunakan tadi, dari segi build quality tidak ada komplain, material bahan bagus, tingkat finishing juga rapih. Apalagi sudah IP54 ya teman-teman ya, mantap. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada kendala untuk fiturnya. Dan untuk spesifikasi menurut saya juga sudah sesuai dengan spek tertulis. Terakhir, untuk performanya, sinar lasernya lumayan terang ya teman-teman ya. Jadi kalau digunakan di tempat yang cahayanya agak banyak atau agak terang, menurut saya sih masih bisa ya. Tapi kalau di terik matahari ya udah lain cerita ya teman-teman ya. Itu udah ya jelas nggak kelihatan lah. Karena ini hanya menggunakan kelas 2 ya. Kalau yang laser hijau mungkin akan kelihatan. Jadi kalau di dalam ruangan ya masih oke. Tapi kalau di luar ruangan apalagi terik ya tidak recommended teman-teman. Lalu untuk tingkat keakuratannya udah oke juga menurut saya. Tadi kita mengujinya menggunakan waterpass digital, udah mantap ya, udah presisi. Jadi udah bisa lah nih ya digunakan untuk mencari nafkah, untuk masang-masang keramik ya, apabila kalian tukang. Atau untuk masang-masang lemari, kalau di rumah misalnya kalian ingin memasang sesuatu, masang TV, menggunakan bracket misalnya, bisa juga menggunakan alat ini. Dan harganya juga terjangkau menurut saya, hanya 600 ribuan saja. 600 ribuan dapat brand global, ya udah mantap lah ya. Jadi jangan banyak nuntut lagi, karena harganya udah murah menurut saya. Oke, itu aja ya mungkin bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tuliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.